Selamat siang Bang. Bang menanggapi kasus Ami Bang yang sedang ramai bahwa anaknya dipisahkan anaknya oleh suaminya dan anak-anaknya, empat anaknya tersebut Bawa atau diamankan dari ibu diamankan kandung dari ibu kandungnya, dan dia ada terlibat eh, perselingkuhan dengan salah satu penyanyi dangdut yang ada di tanah air. tanah air. Itu gimana Bang? Begini ya, saya juga mengikuti berita tersebut ya. Kalau nggak salah itu perempuan yang dimaksudkan tuh asistennya ya. Menurut Tidak, pengakuan dari menurut si pengakuan suami. daripada si suaminya nih, Iya, ya, betul. begitu. Di dalam hukum, ya, tidak ada hak seseorang untuk memisahkan anak dari ibunya, apalagi di bawah umur, itu namanya dalam pengampuan. Kalaupun mau dipisahkan itu bukan diserahkan kepada orang yang diduga sebagai asistennya, siapapun dia. Tentu orang yang lebih bertanggung jawab, apakah mertuanya, apakah ibu kandungnya. Dan itu pun ya, harus dites kejiwaan daripada si Ami tersebut. Apa dia ada gangguan jiwa, apa ada ketergantungan dan lain sebagainya, apakah indikasi dia tuh seorang yang betul-betul psikisnya terganggu, itu kan harus dicek baik ke psikiater maupun ke psikolog. Tidak-tidaknya akan mengetahui sejauh mana tingkat kejiwaan daripada si Ami. Ingat loh, si Ami ini ibu kandung ya, apalagi ada umur yang masih beberapa bulan kalau nggak salah tuh ya. Yang saya tahu bahwa anaknya sehat, berarti ya disusuin dong. Nah, terus kriteria memisahkan nih apa? Dasar hukumnya apa? Ini yang harus diteliti oleh penyidik. Jadi tidak semudah itu memisahkan ibu dengan anaknya. Kecuali kalau si ibunya jelas-jelas memang gila atau gangguan jiwa atau berakibat matinya nanti atau celakanya anak tersebut, barulah itu dilakukan. Dan itu pun tidak diberikan kepada asisten ataupun siapapun dia di luar keluarga. Ingat sekali lagi, di luar keluarga. Kalau memang suaminya tidak bisa mengurusinya itu ya serahkan kepada mertuanya atau ibunya, ibu kandungnya. Ya tentunya lebih bertanggung jawab dan tentunya akan memberikan kasih sayang yang utuh karena masih ada hubungan darah. Kira-kira begitu. Tapi Bang, menurut pengakuan dari atau klarifikasi dari pihak suami bahwa ini anak-anaknya yang ngomong pada Oktober 2023 lalu ibunya itu sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Terus anaknya juga berkomentar bahwa ibunya tuh sering mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Itu gimana Bang kalau menurut pandangan hukum? Sekarang kriteria minuman-minuman beralkohol ini apa? Kemudian saya juga aneh ya, seorang anak kandung mengatakan seperti itu kepada ibu kandungnya. Ini suatu hal yang sangat janggal menurut saya ya. Tentunya kita teliti apakah benar perkataan itu murni dari si anak tersebut, kan perlu diuji. Apakah ada tekanan atau suruhan supaya mengatakan ini, supaya ini bisa diasuh oleh orang lain untuk memisahkan pada si ibunya dan membuktikan bahwa si ibunya ini tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Ya, berbagai macam alasan lah. Jadi bilang konsumsi alkohol dan segala macam, tapi dibuktikan bahwa anak-anaknya masih utuh kok, masih tidak ada kekurangan apapun. Nah, kejiwaan mereka seperti itu. Nah, sekarang yang perlu dibuktikan saya katakan tadi, apakah kriteria-kriteria ini bisa nggak dibuktikan secara hukum? Tentunya melakukan analisis terhadap si ibu ini. Saya sudah terangkan terdahulu, diperiksa kejiwaannya, diperiksa ke psikiater, diperiksa ke psikolog. Apakah ini sudah dilakukan? Belum dilakukan, kok sudah melakukan tindakan atau langkah-langkah seperti apa yang diharapkan oleh sang suami? Ini juga nggak adil. Kan gitu. Kalaupun menyerahkan tadi saya katakan tidak ke orang lain. Apa hubungannya, hubungan darah tidak, saudara bukan, famili kagak. Serahkan dong kepada pihak keluarganya, mertuanya atau ibu kandungnya. Kalau memang yang betul-betul terganggu ya. Nah menurut keterangan saya dengar kalau mau menceraikan ya ceraikan dulu.
Tapi menceraikan seorang istri tidak berarti menceraikan hubungan antara anak dan ibu kandung. Ini ada hukumnya. Nggak bisa seperti itu. Nah, si wanita ini pun, ya, kalau berani melakukan tindakan-tindakan tersebut harus diperiksa. Kamu kan tidak punya hak untuk mengasuh anak-anak tersebut. Kenapa kamu lakukan tindakan itu? Apa hubunganmu dengan si laki-laki itu? Sehingga begitu hebatnya kamu mau mengasuh anak-anak ini. Something wrong. Kan begitu. Kenapa hebat banget kau mau mengasuh itu? Dan apa hakmu untuk mengambil alih anak-anak kandung daripada si Ibu Ami ini? Ini yang perlu dipertanyakan, yang perlu didalami dan perlu dianalisa oleh penyidik. Apakah tanggapan dari, maksudnya kesaksian dari si anak ini bisa dijadikan bukti gitu Bang? Nggak bisa. Itu tidak bisa dibuktikan mata hukum. Bahwa keterangan si anak ini jadi dasar, nggak bisa. Seseorang yang bisa dasar hukumnya bisa dikuatkan itu apabila dia sudah dewasa. Dewasa yang mempunyai sudah pendirian. Tapi kalau anak di bawah umur nggak bisa jadi patokan. Ya bisa jadi ukuran anak di bawah umur. Ingat, anak di bawah umur adalah dalam pengampuan ibu kandung. Apapun pokok permasalahannya dengan suaminya, tetap hak pengampuan itu ada di ibu kandung, bukan di bapak. Alasan si suami ini memberikan anaknya itu untuk dijaga sama si TE ini adalah beliau bilang itu karena selama 2 tahun ini dia yang ngurusin semuanya. Ya nggak bisa lah, itu hukum mana dipakai. Nanti pembantu nanti ngurusin 2 tahun, 8 tahun diurusin pembantu, karena dia itu sibuk suami istri bekerja, terus diserahkan aja kepada dia. Ya nggak bisa dong, kan ada hukum yang mengatur. Dan yang paling ironis, kenapa berani dia mengambil hak kepemilikan si ibu kandung tanpa setahu ibu kandung dan seenak-enaknya. Saya katakan tadi, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan familian dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya? Harusnya kalau dia bijak, serahkan aja ke ibu kandungnya atau serahkan ke mertuanya. Kan itu legend, kan ada hubungan darah. Bukan dia mengambil alih, berarti dia mempeta komplit. Ada apa kok sehebat itu kamu mau ngambil alih itu? Hukum mengatur masalah itu. Tanggapan Abang mengenai, maksudnya dalam kasus ini kan ada salah satu pengacara juga yang memberikan tanggapan Bang. Nah itu kan kayaknya sih lebih memihak kepada si suami. Ini menurut Abang seperti apa Bang? Nggak bisa. Tanpa melihat dari sisi keduanya gitu. Nggak bisa. Kita ini jadi pengacara itu harus netral, berpijak kepada hukum. Kita boleh membela hak-hak daripada seseorang, tapi substansi permasalahan tidak bisa dipungkiri, harus diluruskan. Ini loh, seorang pengacara kita legend lah, jangan gara-gara sesuatu kita terus langsung melakukan tindakan-tindakan yang di luar barikade hukum. Nggak bener, siapapun pengacaranya itu. Saya ini seorang penyidik, saya ini seorang polisi, nggak boleh itu. Pengacara harus netral, pengacara betul-betul harus betul-betul mendudukkan posisi dan komposisinya betul-betul sah di mata hukum. Jadi nggak ada boleh-boleh saja, tapi kita lihat substansinya. Tapi kalau menyangkut substansi yang disebutkan tadi, saya mengatakan itu nggak benar. Harusnya dicek yang benar komposisi dan posisi daripada si ibu kandungnya. Sekali lagi saya ingatkan, ibu kandung mempunyai hak pengampuan. Kalaupun dia terganggu kejiwaan segala macam, perlu analisis yang dalam. Yang saya katakan tadi, psikiater, psikolog, atau ilmu kejiwaan sekalipun. Dan apabila memang itu memang ada, tidak diserahkan kepada orang lain, tapi diserahkan kepada ibu kandungnya ataupun mertuanya. Itu yang benar. Dan saya lihat selama ini yang saya dengar tuh bahwa si Ami ini berada bersama-sama mertuanya. Betul. Nah, kan ironis ini, bersama-sama mertuanya dia berada, tapi kok malah dipeta komplit bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada anak-anaknya. Nah, ini saya mohonkan juga kepada mertuanya untuk meluruskan masalah ini. Kalau memang betul-betul sayang kepada cucunya, ambil alih ini.
tidak diambil alih orang yang tidak punya hak kewenangan untuk mengambil alih komposisi dari pengasuhan anak. Sekali lagi, tidak mempunyai hak atau komposisi mengambil alih posisi pengasuhan tentang anak tanpa ada suatu kepastian hukumnya. Ingat siapa orang ini? Siapa orang ini? Satu saya katakan tadi, hubungan darah tak ada, saudara bukan, bagaimana dia mau mengambil alih? Ini kira-kira yang perlu saya gambarkan. Hukum tinggal kita lihat locus delicti-nya. Locus delicti-nya kan ada di Indonesia, yang berlaku kan hukum Indonesia. Sama dengan TKI kita pun TKW yang ada di Arab Saudi, apabila ada permasalahan hukum yang berlaku adalah hukum di Saudi Arabia. Sering terjadi kok di Saudi Arabia kayak gitu. Nah sekarang di Indonesia ya mempunyai hak di mata hukum adalah hukum Indonesia, karena locus delicti-nya ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, dah. Makasih Bang. Oke.